Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya? Alhamdulillah kalau hadir semua. Tadi sebelum datang di sekolah sudah sarapan semua? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita kita berdoa. Berdoa dimulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proyek B5 ya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya dengan disingkat P5. Tahu apa P5? Jadi P5 itu adalah proyek penguatan fokus belajar Pancasila. Jadi di dalam kurikulum Merdeka yang namanya P5 itu adalah berbasis proyek. Jadi tema kita untuk P5 itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan di sini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya penghijauan di lingkungan sekolah. Kemudian dimensinya adalah yang pertama dimensi dalam topik pelajaran Pancasila yang kita angkat itu ada tiga ya. Yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian beranak mulia dan gotong royong. Itu dimensi yang kita angkat pada tema gaya hidup berkelanjutan tadi. Karena belajar tentang pengunduran hutan, pernah ya. Jadi pengunduran hutan itu dilakukan biasanya itu pemukiman, kemudian untuk perkebunan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu berdampak terhadap lingkungan dan manusia. Untuk lebih jelasnya, marilah simak video berikut tentang deforestasi. Deforestasi itu sama dengan pengunduran hutan secara besar-besaran. Nah, mari kita simak video berikut. Ya, itulah tadi video tentang deforestasi atau pengunduran hutan secara besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Dari video yang kita saksikan tadi, ada yang tidak jelas atau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Apa itu pengunduran hutan? Ya, deforestasi atau pengunduran itu adalah kegiatan penebangan hutan atau pohon sehingga bahannya dapat digunakan untuk penggunaan hutan seperti lahan pertanian, kemudian peternakan dan pemukiman. Jadi dari pengunduran itu ada dampaknya, pengunduran hutan itu ada dampaknya. Pengunduran hutan itu adalah yang pertama, apa dampaknya yang pertama? Ya, turunnya yang keragaman hayati seperti flora. Apa itu ya? Flora. Tidak. Flora itu sama dengan tumbuhan. Punya keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Kalau fauna itu sama dengan hewan. Mana hayati? Keanekaragaman hayati, keanekaragaman masih bermacam-macam itu jadi kurang. Misalnya tumbuhan dan tadinya banyak, sekarang sudah hilang. Kalau sudah musnah dari Jepang, sama juga dengan hewan.
sebelum hutan itu ditebang, misalnya banyak burung-burung di situ, bahkan ada ular atau apa lagi yang biasa monyet. Setelah hutan itu ditebang, dia hilang semua. Jadi itulah dampak penurunan hutan yang kemudian yang terakhir adalah hilangnya kawasan konservasi dan juga budaya. Yang berikut cara untuk mencegah adanya penurunan hutan itu ada 3. Yang pertama adalah melakukan konservasi atau penanaman kembali yang disebut dengan reboisasi. Reboisasi itu dengan penanaman kembali. Hutan yang sudah ditebang tadi kita carikan bibit tanaman, baru kita tanam lagi. Itu yang dinamakan dengan reboisasi. Yang terakhir adalah melakukan pengolahan lahan secara tepat, maksudnya tidak semua hutan itu ditebang, tapi diambil sebagian ya. Sebenarnya mau kebun tidak semuanya hutan harus ditebang, tapi dilakukan secara bertahap. Dan yang berikut adalah terkait dengan manfaat tumbuhan. Ya. Dari tumbuhan yang ada di sekitar kita itu ada manfaatnya, ya. Manfaatnya bagi manusia ada, manfaatnya juga bagi lingkungan ada. Manfaatnya bagi manusia yang pertama sebagai sumber. Contohnya, contohnya, sayur, apa lagi? Buah-buahan. Apa tadi? Tadi itu diolah menjadi apa lagi? Hasil oksigen. Tumbuhan yang ada di sekitar kita ini ada di lingkungan sekolah ini oksigen. Yang hasil oksigen, dari mana itu oksigen? Dia serap karbon dioksida yang dari seluruh efek rumah kaca, dari asap-asap kendaraan, asap mobil, asap-asap pembakaran sampah itu diserap oleh tumbuhan, kemudian dijual menjadi oksigen. Nah, berikut kualitas tanah dan yang terakhir adalah mencegah alam yang dicegah oleh tumbuhan itu adalah saya kira untuk pengenalan penguatan belajar Pancasila. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Kita akhiri sampai di sini. Kita jumpa di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Untuk belajar mari kita baca terlebih dahulu yang dipimpin oleh salah satu siswa. Adik kelas ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Ada yang tidak hadir? Yang hadir ya. Alhamdulillah bersama. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengelolaan hutan. Masih ingat apa itu pengelolaan hutan? Masih? Coba apa itu pengelolaan hutan? Ada sini. Dalam kegiatan pengembangan hutan sehingga lahannya dapat digunakan untuk penggunaan hutan seperti pertanian, perkebunan, peternakan atau pemukiman. Ya, pengelolaan hutan atau reforestasi itu adalah kegiatan pengembangan hutan atau kebun yang dijadikan sebagai
pertanian, perkebunan, peternakan dan pemukiman. Ya. Kalau manfaat tanaman masih ingat? Yang pertama manfaatnya adalah sebagai sumber makanan. menjaga suhu dan sebagai sumber obat-obatan herbal. Itu ya manfaat tumbuhan bagi manusia. Kemudian manfaat tumbuhan untuk lingkungan masih ingat? Masih. Apa itu yang pertama? Kestabilan iklim. Yang kedua? Mencegah polusi udara. Yang ketiga? Mengatur siklus air. Mengatur siklus air. Yang keempat? Jadi pada pelajaran kita ini adalah tahap kontekstualisasi. Kontekstualisasinya adalah kira-kira bahan-bahan apa saja yang akan kita siapkan sebelum kita melaksanakan penanaman pohon. Bahan-bahan yang harus kita siapkan yang pertama. Ya, yang pertama harus ada. Oke, apa lagi? Tumbuhan ya. Tumbuhannya sudah siap semua? Belum. Siapa yang belum ada? Nah, kasih sebentar pulang. Pada saat pulang sebentar cari memang ya. Nah, tanam satu pohon satu orang. Kalau tidak ada pohon bisa bawa bunga. Bisa begitu sama? Hah? Bisa sama? Bisa sama. Bunga bisa bunga. Ya. Anggrek itu di dalam bunga. Kalau anggrek itu kecuali ditanam di punya si pohon dia. Selain itu apa lagi bahannya? Kalau alatnya apa alat? Kalau skop itu tidak bisa karena kita ini daerah laut bukan daerah tanah ya. Jadi cukup alatnya adalah linggis, kemudian tanah, kemudian pohon yang ada siapa itu kan? Jadi pohonnya bisa disimpan di sampah bekas jalan sakwa, tapi di bawahnya harus dilubangi ya, supaya airnya tidak bisa sebenarnya. Nanti di balik sekolah dibuka botolnya, kemudian kita tanam di lingkungan sekolah. Jadi bahan-bahan yang harus kita siapkan tadi adalah bibit pohon ya. Selain itu apa lagi yang dari tugas kalian? Selain membawa bibit pohon, membawa tanah satu karung kecil ya. Bisa taruh di pot, bisa simpan di tapi yang bagus itu simpan di kantung. Ya, yang berikutnya adalah alatnya adalah linggis ya. Saya bagus tiga, ada tiga. Kelompok ini dia bawa satu, ini satu, nah ini juga satu. Setelah itu bahannya harus ada air ya. Nah, harus ada air. Air itu sudah ada di sekolah. Tinggal kita simpan di air, kemudian kita bawa pada saat kita ditanam. Kira-kira bahan-bahannya ya. Ada yang tidak jelas tentang bahan dan alat bisa ditanyakan. Saya kira jelas ya. Kalau sudah jelas, kita akhiri pertemuan ini. Nanti kita ketemu lagi pada saat aksi. Aksinya itu adalah pada hari Selasa ya. Jangan lupa siapkan bibitnya, bahan dan alat yang saya sudah tugaskan tadi. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah dalam sehat.
Jadi hari ini tugas kita itu adalah sudah masuk tahap aksi ya. Jadi tahap aksi kita itu adalah menanam pohon di sekolah. Pohonnya sudah siap ya? Siap. Alatnya juga sudah siap? Siap. Alhamdulillah kalau sudah siap. Waktu nanti ada guru yang akan awali yang akan menyerahkan kalian saat menanam pohon. Saya kira itu ya, langsung saja kita lakukan penanaman pohon di lingkungan sekolah. Pegang bahan dan alatnya ya. Nah, pegang. Jadi nanti pohonnya ditanam di lingkungan sekolah di sini di sebelah timur ya. Saya kira demikian, silakan dibawa ke lokasi untuk ditanam. Nah, silakan. Satu orang itu dapat Terlalu berdekatan dengan sekitar 1 meter jauh satu orang. Kita pakai tangannya tidak apa Sekali pakai tangan. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai penanaman pohon di lingkungan sekolah. Jadi masing-masing nanti ingat pohonnya ya. Nah, tugas kalian nanti tiap pagi pohon yang kalian tanam disiram. Kita mengingat sekarang ini kan lagi musim kemarau. Jadi pohonnya disiram setiap pagi. Nanti kalau sudah musim hujan tidak usah lagi disiram, tinggal diperhatikan. Kita lanjut dengan refleksi tentang materi kita. Pohon itu kan mempunyai manfaat ya, bagi manusia maupun bagi lingkungan ya. Masih ingat manfaatnya? Itu sebagai sumber makanan. Kedua sebagai sumber oksigen bagi manusia. Yang ketiga mengurangi polusi. Empat apa? Nah, sumber obat-obatan ya. Itu jadi sumber obat-obatan. Mencegah terjadinya bencana. Bencana apa yang dicegah oleh pohon? Longsor dan banjir. Nah, longsor dengan Banjir. pindah-pindah yang kita pindah. Jangan lupa itu tugasnya tadi. Pohon yang kita tanam itu harus kita dirawat. Ya, saya kira demikian. Jangan lupa tugasnya. Pohon yang kita tanam tadi harus kita rawat. Untuk kegiatan kita refleksi saya kira sudah berakhir. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut dengan